Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banyumas Televisi? Kembali lagi bertemu dengan saya Arum Irani dalam program Sorot malam hari ini dan tentunya masih di Banyumas TV. Oke, baik pemirsa, pada kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ada beliau Bapak Sardi Susanto SPT, beliau sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas tentunya. Ya, kita langsung saja ke Bapak Sardi Susanto SPT. Selamat malam Pak Sardi. Selamat malam Mbak Arum, selamat malam pemirsa TV, Banyumas TV. Baik, kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini auranya memancar gitu. Jadi saya tertular ini aura baiknya dari Pak Sardi begitu. Ya baik, nah pada saat ini saya akan ngobrol nih bersama dengan Pak Sardi dan tentunya ini Pak Sardi sebagai Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas sebagai ketua gitu. Nah Pak Sardi mungkin sebelum kita berlanjut gitu ya Pak Sardi, mungkin bisa disampaikan juga terlebih dahulu ke pemirsa sebenarnya menurut perspektif Bapak ini sebagai DPRD gitu, itu wakil rakyat yang seperti apa sih Pak? Sebagai wakil rakyat tentunya kita mempunyai fungsi yang pertama adalah legislasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeting, ada fungsi penganggaran. Kemudian yang ketiga adalah fungsi controlling atau fungsi pengawasan, serta fungsi representasi dari masyarakat, yaitu menyerap aspirasi dari masyarakat. Itu adalah tugas pokok dari anggota DPRD. Nah, itu kan mungkin secara umumnya ya Pak ya. Iya. Kemudian lebih dalam lagi nih ya terkait tentang Komisi 1 nih dari Pak Sardi sendiri, ini tugasnya ini apa saja gitu Pak? Tugas Komisi 1, kebetulan Komisi 1 adalah komisi yang membidangi masalah pemerintahan. Jadi sebetulnya tugasnya itu sangat berat karena membidangi pemerintahan di Kabupaten Banyumas, mulai dari bupati, wakil bupati, kemudian bagian umum, sekda, kemudian organisasi, protokoler, bagian hukum. Di samping itu juga organisasi perangkat daerah lainnya seperti halnya keamanan ketertiban, kemudian bagian hukum, lingkungan hidup, kepegawaian, kemudian Satpol PP, Kesbang, itu luas sekali, termasuk 27 kecamatan itu di bawah naungan Komisi 1 serta 301 desa yang ada di Kabupaten Banyumas juga di bawah pengawasan Komisi 1 dan 30 kelurahan di Kabupaten Banyumas, karena Banyumas kan terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, kemudian 301 desa yang sangat luas sekali, wilayahnya membentang dari arah timur, Kecamatan Tambak hingga Kecamatan Lumbir, dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dari Tambak ke Lumbir. Baik, jadi ini tugasnya banyak sekali ya Pak ya. Betul. Nah, ini karena banyaknya tugas yang tadi sudah Bapak sampaikan, mungkin dari Komisi 1 DPRD khususnya ini di Kabupaten Banyumas ya Pak, ini bermitra kerjanya itu dengan siapa saja seperti itu? Ya itu mitra kerjanya yang tadi saya sebutkan, ada bagian hukum, kemudian sekretariat daerah, kemudian bagian umum, bagian protokoler, bagian organisasi, serta OPD-OPD lain seperti halnya lingkungan hidup, kemudian Badan Kepegawaian, Satpol PP, kemudian Kesbang, Kesbangpol. Kesbangpol ya. Nah, bicara terkait tentang hukum dan tadi juga keamanan, tentunya ini berkaitan juga dengan keamanan di Kabupaten Banyumas ya Pak ya. Betul. Nah, untuk saat ini mungkin apa sih yang sedang digencarkan gitu dari keamanan yang ada di Kabupaten Banyumas ini? Keamanan yang ada di Kabupaten Banyumas dalam menghadapi tahun politik 2023
kami DPRD Kabupaten Banyumas yang bermitra dengan Satpol PP dan Kesbangpol tentunya selalu mendorong agar OPD terkait itu melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu mencari informasi terkait dengan keamanan ketertiban yang ada di Kabupaten Banyumas karena kita menginjak tahun politik 2023 nanti sehingga jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang berarti di Kabupaten Banyumas. Oke, karena ini jika kita berbicara terkait tentang politik ya Pak ya, itu biasanya ramai sekali ya, apalagi masyarakat saat ini khususnya di Kabupaten Banyumas yang mungkin sebelum ini ya banyak sekali demo yang mereka lakukan ya Pak ya. Betul, ya itulah Komisi 1 yang membidangi masalah keamanan ketertiban sehingga memang melakukan pengawasan terhadap para pelaku yang melakukan tugas keamanan dan ketertiban terkait seperti halnya juga tentang kepolisian, kemudian TNI Polri karena kemarin seperti halnya menjelang kenaikan BBM ya, wah itu waduh sangat luar biasa. Kayaknya di alun-alun juga banyak masa ya Pak ya. Karena di sini juga rumah rakyat siapapun kan sebagai negeri demokrasi ya, siapapun bisa hadir untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya cuma kami selaku Komisi 1 silakan sampaikan aspirasi asal jangan anarki. Seperti baik. itu. Nah ini karena waktu itu kan banyak sekali demo juga memang aspirasi masyarakat ini khususnya di Kabupaten Banyumas ini luar biasa sekali ya Pak ya. Dari pihak DPRD sendiri tentunya dari Komisi 1 ini apakah sudah menerima aspirasi dari masyarakat atau tindakannya ini seperti apa Pak? Setiap aspirasi dari masyarakat kami terima ya, karena itu sesuatu hal yang bagus buat kami di dalam melaksanakan tugasnya di DPRD Kabupaten Banyumas. Itu kan suatu bahan koreksi juga bagi kami sebagai anggota DPRD. Ada teman-teman dari mahasiswa, kemudian ada aliansi masyarakat Banyumas, banyak lagi yang datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya ini menjadikan perhatian juga bagi kami selaku anggota dewan yang melakukan fungsi controlling di pemerintahan DPRD Kabupaten, di pemerintahan Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Kita masih berbicara mengenai hukum dan mungkin ketertiban yang ada di Kabupaten Banyumas ini ya Pak, karena memang ini ranahnya dari Komisi 1 DPRD begitu ya Pak. Nah, selain tadi mungkin masalah politik ya Pak ya, yang kayaknya nggak selesai-selesai ya, apalagi ini menjelang pemilu ya tahun 2024. Kemudian selain itu mungkin ada enggak sih selain yang memang terkait tentang politik itu ada misalkan pengamanan razia-razia yang ada di Kabupaten Banyumas, tentunya itu ketentraman masyarakat gitu. Biasanya yang ditindak itu apa saja gitu Pak? Terkait dengan keamanan ketertiban untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat memang mereka tugaskan untuk melakukan razia-razia, diantaranya adalah penyakit masyarakat yang sering terjadi di masyarakat di Kabupaten Banyumas itu. Dengan demikian harapan kami masyarakat itu akan sadar akan tidak adanya lagi penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Nah, terkait ini ya Pak ya, saya ingin meminta pendapat juga dari Bapak ini. Boleh. Karena kan walaupun sebenarnya mungkin sudah diatur dalam perda seperti itu dan sudah sering ditindak gitu ya Pak. Namun masih saja seringkali ada orang yang meminta-minta di lampu merah gitu. Nah, dari Bapak sendiri ini pendapatnya seperti apa? Atau memang mereka sudah kebal atau bagaimana gitu? Ya, itu yang jadi permasalahan yang menjadikan bagi kami itu sebagai fungsi kontrol kita sampaikan kepada petugas dalam hal ini Satpol PP. Kenapa di Kabupaten Banyumas itu selalu ada PGOT ya, PGOT di mana hampir setiap lampu merah. Jangankan yang jauh dari kabupaten, yang dekat sekali dengan kabupaten, dengan DPRD pun masih
ada. Kemana mereka sebagai petugas Satpol PP-nya? Oke, itu perlu dipertanyakan ya kemana Pak, mereka? Jadi padahal kita sudah membentuk aturan yang barang siapa memberikan atau menerima kepada mereka, dalam hal ini PJOT, itu akan dikenai sanksi. Nah, sanksinya juga cukup lumayan berat bagi kami, tetapi tidak menjadikan efek jera bagi mereka. Nah, betul sekali. Oke Pak, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak. Baik. Ini masih membahas terkait tentang PGOT yang di Kabupaten Banyumas ini khususnya masih banyak sekali ya Pak ya yang kita lihat di perempatan-perempatan seperti itu. Ya, baik pemirsa Banyumas TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Sorot Malam hari ini. Tentunya masih bersama Bapak Sardi Susanto SPT, beliau Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas. Nah pemirsa, ini saya sebagai perwakilan rakyat ya, perwakilan masyarakat Kabupaten Banyumas ini bersama dengan Pak Sardi. Sebagai saya tanyakan ini unek-unek dari pemirsa ya. Iya, silakan. Saya menyampaikan sebagai rakyat di sini ya Pak ya. Oke, baik, tadi sudah disinggung juga nih Pak terkait tentang PGOT yang saat ini di Kabupaten Banyumas itu masih ada dan masih sering ditemui gitu di lampu merah. Padahal mungkin sering sekali digencarkan gitu atau juga sudah ada perda yang tertulis di situ ya Pak ya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat kadang mungkin ada yang merasa iba ya ketika kita melihat PGOT di situ. Namun kita juga berpikir kok masih ada yang seperti ini, mungkin agak meresahkan gitu Pak. Nah dari Pak Sardi sendiri itu tadi kemana apanya nih Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak, silakan. Jadi begini, terkait dengan hal itu memang kami juga menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bahwa di Kabupaten Banyumas itu ada perda tentang larangan pemberian sesuatu kepada PGOT, di mana memang keberadaannya sangat merasakan kepada masyarakat luas. Banyak sekali juga masyarakat yang tidak tahu. Yang pertama, bahwa DPRD membuat suatu aturan di mana aturan itu diserahkan kepada Bupati Banyumas, kemudian dilimpahkan kepada bagian hukum untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Lah, kami melihat bahwasanya apakah sosialisasi itu tepat sasaran atau tidak. Jangan-jangan yang disosialisasikan hanya camat saja atau kepala desa saja, tetapi tidak sampai kepada masyarakat secara umum. Atau hanya berhenti pada camat. Camat tidak menindaklanjuti sosialisasi kepada masyarakat atau kepada para kepala desa atau perangkat desa yang ada di bawahnya. Karena ini muncul terus sehingga saya bertanya, apakah sosialisasinya hanya kepada orang-orang tertentu saja? Nah, padahal ini seperda itu dibuat untuk kepentingan masyarakat. Nah, jangankan masyarakat tahu, camat aja tidak tahu isi perdanya, bahwasanya di situ ada larangan pemberian atau pemberian atau penerimaan sesuatu itu dikenakan sanksi. Nah. Tapi saya sering beberapa kali ya Pak itu melihat, padahal memang sudah ada tulisan gitu ya biasanya di persimpangan. Namun masyarakat juga rasa ibanya itu mungkin karena rasa kemanusiaan gitu ya Pak. Ada yang tetap memberi gitu. Nah itu apakah nanti juga akan ada tindakan atau bagaimana? Iya, kalau kita melihat perda, barang siapa yang memberikan atau menerima sesuatu, penerimanya adalah PJOT, kemudian yang memberikan adalah masyarakat, di situ ada dikenai sanksi.
Oke. Nah, sanksinya denda kurang lebih 20 juta. Ini kan cukup tinggi sebetulnya. Iya, betul. Tetapi hal ini barangkali karena masyarakat tidak mengerti, tidak pernah membaca, sehingga hanya yang dikedepankan rasa ibanya saja. betul banget. Tetapi tidak melihat dampak luasnya adalah mengganggu ketertiban di jalan. Itu suatu contoh di persimpangan rambu-rambu, ketika masyarakat memberi, kemudian si PJOT datang menghampiri, kemudian tiba-tiba ada kendaraan yang yang jalan kencang. Ketika terjadi kecelakaan, siapa yang siapa yang menderita? Tentunya masyarakat sendiri kan. Benar banget. Nah, yang saya kedepankan dalam pengawasan justru ini petugas-petugasnya ini di mana, Satpol PP-nya ini kerjanya apa? Karena Sudah ada. jangankan di luar wilayah komplek pendopo, di dalam komplek pendopo itu juga banyak PJOT. Nah, ini Satpol PP-nya kemana? Ini kan sebagai bentuk fungsi pengawasan kami dalam hal ini Komisi A, lebih luas lagi ya DPRD. Lah, jangan sampai ini permasalahan ini terus-menerus ada, sehingga ketika permasalahan ini ada bisa dikategorikan bahwa perda yang kita buat ternyata mandul. Ternyata mandul, tidak bisa dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Nah, ini kan Bapak melihat ya kondisi yang seperti itu gitu. Mungkin ada solusi gitu yang ditawarkan atau seperti apa untuk tindak lanjutnya ke depan gitu dari pihak DPRD? Solusinya tentunya dari OPD satu dengan OPD yang lain itu harus bekerja bersinergi. Satpol PP mengamankan, kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinsos. Dinas sosial. Lah, dinas sosial ini harus memberikan atau membuatkan ruang agar ketika Satpol PP mengamankan si pelaku, kemudian ditempatkan di dinas sosial, dan di dinas sosial ini diberikan ruang untuk dibimbing, sehingga nantinya akan kembali kepada masyarakat. Mereka sudah sadar bahwa ternyata pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang bisa mengganggu keamanan ketertiban di masyarakat. Oke, betul. Jadi memang harus ada kerjasama dan keterkaitan di antara OPD satu dengan OPD yang lain. Sekarang apa gunanya ketika Satpol PP menangkap, mengamankan, bahasa kasarnya itu menangkap, kemudian diserahkan di dinas sosial, ternyata dinas sosial itu juga tidak ada ruang atau tidak ada tempat. Betul. Yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena mereka juga manusia, diberikan tempat yang tidak layak. Nah, sehingga kesiapan dinas sosial untuk menampung program kerja dari Satpol PP pun harus ditangkap oleh dinas sosial. Oke, baik. Jadi untuk dinas sosial juga harus wadahnya juga harus dipersiapkan, ibaratnya seperti itu ya, Pak. Betul sekali. Jadi ada kerjasama, kebersamaan dari OPD, organisasi perangkat daerah satu dengan perangkat daerah yang lain. Oke, baik. Jadi dari pihak Satpol PP pun ketika menindaklanjuti dengan adanya PJOT itu sendiri, memang wadahnya juga harus dipersiapkan, dan untuk bimbingan ke depannya juga itu harus sudah dipersiapkan. Ya, ketika Satpol PP menangkap kemudian dikirim ke dinas sosial tidak ada ruangnya, sehingga mereka lepas lagi. Lepas lagi. Ini contoh ditempatkan dalam satu ruang yang begitu banyak, kemudian jumlahnya melebihi kapasitas, tentunya mereka akan berontak, kemudian pergi kembali lagi ke jalan. Harusnya setelah di dinas sosial itu diberikan tempat yang nyaman, kemudian diberikan bimbingan untuk
bisa kembali kepada masyarakat sehingga mereka bisa mandiri. Betul seperti sekali. itu. Oke, jadi ada bimbingan khusus dan memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat, tentunya mungkin kepada PGOT yang sudah ditertibkan untuk tidak kembali lagi ke jalan karena banyak sekali kok misalkan kita mau mencari pekerjaan gitu ya Pak ya, banyak sekali lapangan kerja yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Oke, baik Pak, nanti kita akan kembali lagi ya Pak, dan buat pemirsa Banyumas TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Sorot pada malam hari ini. Langsung saja saya ke beliau Pak Sardi lagi ini karena mungkin banyak sekali ya dari pemirsa Banyumas TV yang penasaran gitu. Tugas dan wewenang dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas itu seperti apa saja gitu. Nah, terkait hal tersebut ini Pak Sardi, mungkin keluhan-keluhan apa sih yang sering sekali ditangani gitu dari pihak Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas ini? Ini kan ranahnya di hukum seperti itu ya, dan ada apa saja sih di dalamnya dari keluhan-keluhan masyarakat gitu? Ya, kalau keluhan masyarakat yang masuk ke komisi saya, karena kebetulan komisi saya bermitra dengan bagian hukum, tentunya terkait masalah hukum, masalah perselisihan, masalah bagi waris, masalah tanah, perselisihan tanah, itu adalah kasus-kasus yang hampir setiap hari masuk ke komisi saya. Jadi kasus hukum, kasus keluarga, misalkan perceraian. Dan Banyumas itu merupakan ranking 2 Jawa Tengah. Karena tahun 2022 ini hampir 2.500 kasus. Dan kasus yang pertama perceraian diakibatkan karena faktor ekonomi, yang kedua faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan yang ketiga adalah faktor yang lain. Itu kasus hukum, kasus perceraian. Kemudian kasus hukum terkait dengan masalah persengketaan lahan. Itu juga masuk dominan di Komisi 1. Itu masih sampai sekarang itu masih banyak terjadi, Pak? Masih banyak terjadi, dan khususnya persengketaan lahan dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas juga belum selesai dari sekian puluh tahun yang kemarin hingga nanti sampai akhir masa jabatan Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein dan Sadewo Trilaksono itu belum selesai. Salah satunya adalah kasus Kebon Dalem yang dimana semua masyarakat itu tahu bagaimana kasus Kebon Dalem itu terjadi, kemudian kapan akan diselesaikan. Itu pun menjadi permasalahan yang sebagai masalah rutin tiap tahun atau tiap periode seperti itu. Gitu. Oke, baik. Dan untuk sejauh ini Pak, yang sudah mungkin dilakukan dari Bapak sendiri dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas sendiri itu seperti apa Pak? Nah, terkait dengan kasus tadi, misalkan kasus Kebon Dalem, kami mendorong transparansi pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Banyumas, untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dorongan kami kan seperti itu. Kita sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bupati Banyumas, baik itu secara formal maupun secara informal, terkait dengan pandangan-pandangan umum fraksi, kemudian laporan pertanggungjawaban kita itu juga kita selipkan agar bupati dan wakil bupati, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, itu tahu dan mengerti bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak akan menjadikan selalu PR kepada pemimpin-pemimpin yang akan datang. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya memang kalau dari kita lihat dari segi masyarakatnya gitu ya Pak, memang dari mereka itu
kurang menerima dengan adanya sengketa yang ada di Kebon Dalem itu sendiri, atau gimana ini untuk penyelesaiannya, kenapa bisa sampai berlarut-larut gitu Pak? Iya, sebetulnya kan ini permasalahan lama sekali ya, karena Kebon Dalem itu dibangun tahun 1980, 82, kemudian 86. Saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas itu tahun 2004. Wah, sampai ini sekarang sih sudah 20 tahun, sehingga sudah 20 tahun ya. apa namanya, sudah 20 tahun aja permasalahan itu tidak selesai-selesai. Dan kita tidak tahu kunjung kapan selesainya. Sehingga saya selaku fungsi kontrol, menempatkan controlling kepada pemerintah daerah Banyumas, dalam hal ini pada Bupati Banyumas ya, agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Karena apa namanya, ketika tidak diselesaikan akan menjadikan temuan terus oleh BPK. Lah, temuan rutin setiap akhir tahun oleh BPK menjadikan apa namanya, permasalahan yang tidak pernah selesai atau jalan di tempat. Begitu. Jadi tidak ada kemajuan gitu ya Pak, dari 2004 itu sepertinya permasalahannya masih itu saja gitu ya. Ini kan sebetulnya kalau melihat ini sebetulnya kasus besar ya, tapi tidak ada sinergitas dari apa namanya, pemerintah daerah maupun APH, aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Banyumas untuk bersama-sama. Sebetulnya ini permasalahan yang sudah lama sekali. Masyarakat itu menanti kejelasan status Kebon Dalem. Lah, namun juga tidak bisa disalahkan. Jangankan masyarakat tahu, DPRD pun sebagai fungsi legislasi, fungsi controlling, dan fungsi budgeting itu tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Karena ketika kita minta dokumen-dokumen asal-usul perjanjian, bagaimana bunyinya, bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian itu, sampai sekarang DPRD khususnya Komisi 1 itu tidak pernah dikasih. Oh, gitu. Jadi siapa yang tertutup ini sebetulnya? Berarti, apakah eksekutif atau siapa? Saya sebagai wakil rakyat itu selalu menyampaikan, hampir tiap tahun itu disampaikan, tetapi tidak juga menjadi perhatian yang serius bagi Bupati Banyumas. Oke, baik. Jadi mungkin ada salah satu pihak yang masih ada sesuatu yang mereka tutupi gitu ya, dan tidak mentransparankan hal tersebut gitu ya Pak. Dan sampai saat ini masih seperti itu, stuck di situ gitu ya? Ya, sampai saat ini masih jalan di tempat. Jadi tidak ada apa namanya, perbaikan-perbaikan yang berarti bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, khususnya ya dalam tanda kutip itu masalah Kebon Dalem. Kalau masalah-masalah lain sih apa namanya, saya melihat sudah berjalan dan tinggal ditindaklanjuti, seperti halnya kasus sengketa lahan yang ada di Baturaden itu, hotel-hotel yang dirobohkan oleh pemerintah daerah sudah dilaksanakan, tinggal juga masih ada sebagian yang kurang lebih 10 unit hotel yang belum selesai dirobohkan. Padahal di kanan kirinya itu sudah dibangun begitu indahnya, apa namanya, ada masjid, ada taman hiburan, yang mana itu dibiayai dari penanggulangan ekonomi nasional, dana PEN. Tetapi masih ada ruang-ruang kumuh yang berdiri hotel-hotel yang memang sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga menjadikan pemandangan kumuh untuk menghiasi pembangunan yang dibiayai oleh dana penanggulangan ekonomi nasional kemarin. Oke, baik. Jadi memang mungkin bagi masyarakat itu juga kita harus bisa memperhatikan juga ya, dan bisa bekerja sama bersama dengan Pemda tentunya ya Pak ya. Karena untuk itu di Baturaden nantinya ketika memang mereka sudah mau gitu, mungkin tadi kan ada yang dirobohkan gitu,
akan diperluas untuk tempat wisata atau apa yang akan dibangun di situ nih Pak? Ya, tentunya melihat potensi yang ada di wilayah Baturaden itu harus dikembangkan menjadi sarana prasarana wisata di Baturaden. Dalam hal ini tentunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wisatawan yang ada atau yang datang ke Baturaden. Begitu. Oke, baik. Jadi memang kita ya sebagai masyarakat tentunya itu karena banyak sekali masalah-masalah sengketa tanah gitu ya, khususnya di Kabupaten Banyumas gitu ya. Ya, kalau bicara masalah sengketa tanah yang tidak diselesaikan itu banyak sekali. Itu ada Kebon Dalam, kemudian ada tanah di Tambak Sogra, ada Baturaden, kemudian ada tanah pengganti Ruslah ex perumahan Koperasi Gotong Royong sebanyak 80 bidang. Ini menjadi permasalahan yang berarti karena jangan sampai tanah-tanah Pemda itu nantinya digugat oleh masyarakat karena sudah muncul juga kasus tanah 11 hektar yang ada di Gunung Tugel. Rekomendasi DPRD menyampaikan di tahun 2013 bahwa Bupati Banyumas untuk mengajukan pembatalan sertifikat nomor sekian, kalau tidak salah Persil 928. Tetapi juga sampai sekarang tidak selesai sehingga masyarakat ahli waris dari Gunung Tugel itu sekarang menggugat kepada pemerintah daerah untuk dikembalikan kepada ahli waris. Yang terjadi hasil ruslah 84 bidang yang digunakan oleh Koperasi Gotong Royong pun sampai sekarang belum diganti letter C-nya. Padahal letter C sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu menjadikan dasar bukti kepemilikan yang sah sebelum adanya SHM. Oke, baik. Jadi pihak ahli waris ini menggugat bisa, balik bisa menggugat balik. Padahal itu milik Pemda. Iya, ya. Karena untuk tapi karena keteledoran Pemda belum dicatat atau sekali. belum balik namakan sehingga dengan mudahnya masyarakat itu menjual kembali atau menggugat kepada pemerintah daerah. Ini kan mungkin, permasalahan. Iya, mungkin bisa menjadi PR juga ya. Betul. Pak ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi ya pemirsa Banyumas TV. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut. Ya, baik pemirsa, kembali lagi dalam program Sorot Malam hari ini. Tentunya buat pemirsa Banyumas TV, terima kasih atas atensinya nih ya. Kita langsung saja ke beliau lagi ini selaku Ketua dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas. Oke, baik Bapak, tadi sudah disampaikan nih ya terkait tentang sengketa tanah yang mungkin tidak kunjung usai ini di Kabupaten Banyumas. Nah, selain itu nih Pak, ada masalah-masalah apa lagi atau mungkin sebanyak apa sih kalau dihitung sepersekian persen masalah pertanahan yang belum selesai di Kabupaten Banyumas ini? Kalau permasalahannya cukup banyak, di antaranya adalah tanah-tanah milik Pemda yang belum bersertifikat. Nah, sehingga harapan saya selaku anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang di Komisi 1 yang membidangi masalah aset, kami mengharap agar Bupati Banyumas di akhir masa jabatan ini untuk memperhatikan temuan-temuan BPK maupun KPK terkait dengan penyelamatan aset. Nah, penyelamatannya bagaimana? Tentunya harus segera disertifikatkan. Seperti halnya kemarin KPK memberikan saran agar semua sertifikat, semua aset tanah di Kabupaten Banyumas itu segera disertifikatkan. Dan itu saya dorong di dalam fungsi budgetingnya, itu Komisi 1 mendorong bahwasanya aset
pemerintah daerah yang berupa tanah untuk segera diselesaikan, disertifikatkan, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Menyinggung masalah tersebut juga tadi ya, selain harapan yang tadi memang terkait tentang pertanahan. Nah, untuk saat ini dari Komisi 1 DPRD, khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri, ini kan sebentar lagi akan ada pemilu dan juga mungkin sudah menjelang periode menjabat Pak Bupati Ahmad Hussein dan juga Wakil Bapak Sadewo Tri Lastiono udah akan pemilihan baru gitu ya Pak. Harapannya ini selain tadi terkait tentang pertanahan, mungkin ada lagi nggak sih Pak yang mungkin tugasnya belum selesai atau gimana ini? Ya, kalau memang sekarang kan sudah masuk tahapan pemilu Ya, 2024 yang akan jatuh pada tanggal 14 Februari nanti. Oke. Tapi kalau untuk pemilu kada itu akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024 nanti. Oke. Lah, terkait dengan masa bakti yang kurang sekian bulan, karena kalau tidak salah itu nanti berakhir penyampaian AMJ akhir masa jabatan Bupati Banyumas itu di bulan Juni 2023. Lah, maka dalam kurun waktu akhir masa jabatan ini diharapkan anggaran induk itu lebih mengedepankan untuk penyelamatan aset dan menyelesaikan permasalahan aset di Kabupaten Banyumas. Baik itu yang sertifikat ganda maupun aset-aset yang masih bersengketa dengan pihak lain. Oke, baik. Nah, kemudian dari Bapak sendiri nih ya, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas, tantangan apa sih ya Pak yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan dipersiapkan gitu bersama dengan rekan-rekan gitu? Saya kira kalau di DPRD itu tidak ada tantangan yang berarti ya, karena DPRD itu menjalankan fungsinya itu di atas garis peraturan perundang-undangan. Jadi fungsi budgeting, controlling, legislasi itu yang diutamakan di samping fungsi representasi masyarakat, yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Itu adalah tugas umum dan tugas pokok bagi anggota DPRD. Oke, baik. Nah, tadi kita kan harus menjaga aset yang ada nih, khususnya di Kabupaten Banyumas ya Pak. Nah, Betul. Sejauh mana sih mungkin peran serta dari masyarakatnya sendiri terkait tentang hal tersebut gitu? Ya, peran serta masyarakat tentunya memberikan informasi yang sangat berarti kepada Komisi 1. Di antaranya menyampaikan, oh ini loh yang ada tanah Pemda yang berletak di sini, tapi ternyata Dewan sendiri juga tidak tahu, sehingga Dewan itu terjun ke lapangan, melihat luasannya, melihat petanya, kemudian melihat letter C-nya, betul enggak? Lah tanah ini tanah Pemda, seperti itu. Karena dasarnya adalah aspirasi yang menyampaikan juga masyarakat kepada DPRD, sehingga DPRD sampai tahu sedetail-detailnya. Di dasarnya kan sebetulnya kepemilikan tanah ada di buku letter C di tiap-tiap desa di Kabupaten Banyumas itu ada. Oke, baik. Jadi kita harus sama-sama memperjuangkan ya Pak, memperjuangkan aset dan menjaganya ya Pak ya. Iya, sebagai warga negara yang baik, sebagai apalagi saya sendiri dibiayai rakyat, digaji oleh rakyat untuk duduk di DPRD ini. Tugasnya adalah menyampaikan aspirasi, menyampaikan kontrol, dan salah satu tugas saya adalah di Komisi 1 bermitra dengan bagian aset, sehingga saya kerap kali menyampaikan untuk penyelamatan aset di Kabupaten Banyumas itu harus segera selesai. Oke, baik. Nah, untuk mungkin terkait tersebut juga ada nggak sih Pak dalam prosesnya gitu ya, ada kendala yang mungkin sepertinya agak susah gitu ya, harus lebih ekstra lagi gitu, ada nggak Pak? Iya, kendala-kendala itu kan sebuah permasalahan yang harus dihadapi oleh eksekutif.
Kalau dari fungsi kami, fungsi dewan adalah kan fungsi budgeting. Kami telah menyiapkan anggaran, silakan Bupati, Saudara Bupati untuk dilaksanakan kegiatan tersebut dan untuk diselesaikan. Oke, baik. Itu adalah tugas kami untuk menyiapkan, karena yang melaksanakan kegiatannya adalah eksekutif. Oke, baik. Nah, jadi sejauh ini untuk sinergitas yang dibangun oleh DPRD, khususnya ini Komisi 1 di Kabupaten Banyumas bersama dengan pemerintah itu sudah ini ya Pak, dan juga masyarakat gitu, sudah terjalin dengan baik gitu? Selama ini kerja sama karena DPRD merupakan unsur pemerintah daerah. Kita selalu berkomunikasi dengan dengan eksekutif, khususnya dengan mitra-mitra Komisi 1, sehingga kekurangan, kelebihan, kemudian apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki, itu adalah hasil Komisi 1 dengan mitra Komisi 1 dalam hal ini di pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Jadi untuk sinergitas dan juga kerjasama antar tadi bersama dengan mitra juga untuk saat ini memang sudah terjalin dengan baik ya Pak? Terjalin dengan baik. Harapan kami di akhir masa jabatan ini juga Bupati Banyumas menempatkan the right man on the right place, dalam artian menempatkan orang-orang yang tepat di suatu OPD. Karena di akhir jabatan ini di 2023 sekarang sudah memasuki tahun politik, kemudian di tahun 2023 ini juga akan ada pilkades serentak tahap ketiga di Kabupaten Banyumas. Jadi sudah ada tahapan pemilu sudah jalan, dibarengi dengan pilkades tahap 3 serentak di Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh 17 desa. Pasti permasalahannya itu akan timbul dan menjadikan PR oleh pemerintah daerah harusnya bagaimana kesiapannya untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2023, tentunya harus menjadikan pemikiran tersendiri. Tetapi juga jangan lupa bahwa tantangan itu kan juga perlu biaya. Jangan sampai permasalahan itu timbul karena tidak ada biaya. Sehingga saya di dalam program Sorot ini menyampaikan bahwa kepada eksekutif dalam hal ini pembagian anggaran di OPD tentunya juga diperhatikan. Jangan sampai TPAPD itu mengedepankan satu tetapi yang lainnya itu miring atau jomplang bahasa Banyumasnya ini seperti itu. Harus seimbang. Harus seimbang. Iya, oke. Seperti dengan visi misinya Bapak Sardi ini untuk bisa memberi bantuan pada masyarakat secara luas begitu. Betul. Ya Pak. Oke Pak Sardi, ini terima kasih atas waktunya sudah berkenan ngobrol bersama saya. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyumas TV dan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas. Silakan. Ya, kepada pemirsa di Kabupaten Banyumas, Banyumas TV tahun 2023 sini sudah menginjak tahun politik, tahapan-tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Saat ini sedang perekrutan Panwascam di tingkat Bawaslu untuk menyiapkan tahapan pemilu 2024 nanti yang akan jatuh tanggal 14 Februari. Kemudian perlu diingat juga Bapak Ibu semuanya pemirsa Banyumas TV, masyarakat Kabupaten Banyumas, bahwa diakibatkan resesi dunia, inflasi pemerintah daerah, inflasi Republik ini juga cukup tinggi, sehingga kami berharap untuk hemat dan pandai menggunakan uang. Pandai menggunakan uang karena kesulitan-kesulitan kehidupan di bulan yang akan datang itu akan lebih sulit. Oke, baik. Terima kasih Pak Sardi ya sudah berkenan ini atas waktunya yang diberikan kepada kami, dan juga terima kasih pemirsa Banyumas TV atas atensi Anda.
Saya Armirani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.